Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Ramadan bersama Biri-Biri Outdoor Session. Kali ini saya udah kau nih bikin aku tidak fokus, woy. Ya kali ini di episode kesekian kalinya saya nge-zoom di luar. Tepatnya di Politeknik Negeri Sriwijaya tuh, kalau Bapak Farhan tahu tuh. Layo ya. Nah, 20. Nah, di episode kesekian ini kan 10 hari menjelang akhir Ramadan nih udah nih. Dikit lagi nih. Dan pertanyaan yang cukup bikin saya penasaran adalah kan di 10 Ramadan tuh ada yang namanya malam Lailatul Qadar, malam yang dimana 1000 ibadah pada saat itu tuh lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kan kita nggak tahu tuh, masih misteri tuh malam Lailatul Qadar tuh kapan terjadinya dan di mana terjadinya, karena hanya Tuhan yang tahu kan. Nah, untuk mengantisipasi hal itu, ada nggak Pak amalan-amalan khusus atau amalan-amalan yang baik untuk dilakukan di 10 malam terakhir sebelum Lebaran? Oke, mantap ini pertanyaannya, keren. Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Oke, baik teman-teman semua. Jadi terkait malam Lailatul Qadar ya. Benar yang disampaikan Giva tadi, satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu surat Al-Qadar ya. Nah, tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita mendapatkan hal-hal keutamaan seperti itu. Apakah ini terkhusus hanya orang-orang tertentu saja, atau ini untuk umum semua orang yang beribadah pada saat itu, maka akan mendapatkan keutamaan itu? Atau ini cuman untuk orang tertentu saja yang memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini seru banget ya. Jadi yang jelas malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa. Ya. Saking istimewanya dia sampai diabadikan dalam Al-Qur'an. Sesuatu yang ada dalam Al-Qur'an itu pasti bisa dipastikan itu adalah sesuatu yang istimewa. Nah, yang kedua, bagaimana dulu apa yang dilakukan Rasulullah dulu saat malam Lailatul Qadar, saat beliau di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya apa? Maksudnya beliau benar-benar siap siaga untuk meningkatkan ibadah pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau kita di Indonesia mungkin ya, itu malah 10 hari terakhir itu malah semakin ada kemajuan di soft salatnya, ya kan? Iyalah, dari yang pertama 15 jadi maju ke 3 apa ke 4 gitu kan. Jadi maju itu kan artinya. Ya benar sih. Maju softnya. Kemajuan semakin ini ternyata begitu. Iyalah, semakin maju. Biasanya kalau lu datang terakhir itu di awal Ramadan aja, datang terakhir itu biasanya bisa di soft ke 10 gitu kan. Dan sekarang datang terakhir di soft ke 4 gitu kan, artinya maju gitu kan. Nah, saat orang lain kebanyakan, budaya kita, kebiasaan kita mungkin 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu malah lesu gitu, malah loyo. Tapi kalau Nabi Muhammad itu mengincangkan ikat pinggangnya. Artinya beliau bersiap sedia, bukannya malah lesu, tapi malah beliau tambah bersemangat untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kurang lebihnya seperti itu, untuk menghidupi malam-malam di 10 hari terakhir. Karena beberapa yang gue baca terkait malam Lailatul Qadar itu,
eh, dia ada di malam-malam yang ganjil. Ah iya, itu. Ya kan, pernah dengar kan? Malam yang ganjil. Nah, ada yang ganjil itu berarti malam 21, 23, 25, 27, 29 seperti itu kan. Nah, eh, apa ya? Masalahnya adalah kan kalau kita di Indonesia ada Muhammadiyah mulainya hari Sabtu, kita orang kebanyakan mulainya hari Minggu. Berarti malam ganjilnya adalah berbeda. Beda-beda dong. Iya dong. Ya. Kalau malam ini malam 21, berarti untuk teman-teman yang Muhammadiyah malam ini malam 22. Iya dong. Ya. Iya. Tidak berlaku untuk orang tidak puasa. Tidak Nah, jadi berlaku kan- untuk orang yang makan ayam geprek siang-siang. Oke. Jadinya kan apa namanya? Malam-malamnya pasti berbeda. Nah, karena malam-malamnya berbeda, jadinya agak sulit dipastikan mana malam yang ganjil itu. Nanti yang benar yang hitungan Muhammadiyah lagi. Nanti orang-orang Muhammadiyah yang benar hitungannya sesuai dengan pemerintah lagi. Nah, jadi kan jadi bingung ya. Nah, makanya itu kalau gue sih lebih ke arah jadi menghidupkan 10 malam terakhir itu ya memang 10 malam itu kita kejarnya gitu. Jadi bukan lu cuman nyari-nyari ya dah gua mau iktikaf di tanggal 21, 23, 25, 27, 29 enggak gitu. Tapi konsepnya adalah memang kita 10 malam terakhir itu emang benar-benar gaspol gitu bahasanya ya. Gaspol untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita di Indonesia budayanya malah lemes gitu loh. Yang ibu-ibu terutama udah makin banyak yang manggang kue gitu kan. Oh ya, jelas. Wajib gitu kan. Jadinya malah apa namanya ketinggalan untuk sholat tarawehnya dan lain sebagainya. Atau hunting baju juga. Nah, iya. Nah, jadinya malah tidak memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita berkaca dengan apa yang Rasulullah lakukan itu beliau malah mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau malah lebih gaspol lagi pada saat 10 malam terakhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seperti itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau iktikaf. Iktikaf itu beliau berdiam diri di masjid ya. Itu beliau mengajak keluarganya. Oh, ngajak keluarga. Mengajak keluarga. Iya, mengajak keluarganya rekreasi di masjid. Rekreasi ruhani, yes. wisata ruhani untuk melakukan di masjid. Nah, seperti itu di masjid memperbanyak tilawah, memperbanyak zikir, memperbanyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah adalah Allahumma innaka afuwun Karim. tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ayo bareng-bareng semuanya. Allahumma gib asu. Allahumma innaka afuwun innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. maaf wa Tuhibbul afwa fa'fu anna. ikhbul ahwa. Nah, itu adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan untuk kita semua untuk menggapai malam Lailatul Qadar atau keutamaan Lailatul Qadar. Jadi keutamaan Lailatul Qadar itu nggak bisa kita tebak-tebak. Mau datangnya kapan, mau tanggal berapanya nggak bisa tebak. Cuman menurut ulama malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ada juga yang mengatakan bahwasannya
Malam tersebut ada di malam ke-27. Ya, itu tahu saya nggak pernah dengar itu. Ya, ya minimal 27-nya lah dikejar. Kalau nggak bisa 10 hari terakhir, minimal tanggal 27-nya. Insya Allah kita semua Allah berikan rezeki untuk melaksanakan iktikaf dan beribadah di akhir 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu sih kalau dari gua. Gip. Simpulan. Orang kok berisik terus. Jadi kesimpulannya adalah tetap selama 10 hari 10 hari sebelum Lebaran itu kita tetap harus ibadah, bahkan harusnya lebih rajin lagi Ya, daripada seperti yang Pak Farhan bilang tadi, semakin hari semakin Tutup ya, Dang. ada di masjid Mang Asun paksa berisik. Jadi gitu aja, dan jangan dihitung-hitung lah gitu. Pas 10 hari itu 10 hari udah 10 hari aja gitu, jangan tanggal 23 aja, tanggal 25, tanggal jangan 27. pilih-pilih, jangan pilih-pilih. Yang penting gaspol ibadah Ya, selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kalau kayak apa namanya, kayak lu sprint itu, lari sprint itu gaspolnya itu kan di akhir pas mau finish. Ya. Cut gitu kan. Nah, ya seperti itu juga di Ramadan ini gitu. Gaspolnya tuh di 10 hari terakhir bulan Ramadan gitu. Pas sudah mau finish, kita gaspol gitu. Ya apa namanya, semoga dengan itu bisa finish dengan baik, dengan cepat, dengan bahagia. Seperti itu sih. Tutup, Gip. Oke, pembahasan yang sangat menarik dari Bapak Farhan Ibrahim, SPD MSI LLC. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Farhan dan Muhammad Bintang. Sekian dari kita. Wallahu mafil ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.